Alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muayyadil ahkam bil ahkam wa syara'a lana sholata wa zakata wal haji wa siyam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, terutama sahabat kabilah dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam tausiah menjelang berbuka saum hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ayat tentang perintah saum. Di antara perintah yang ada dalam ayat ini yaitu agar kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang jadi masalah adalah apa itu saum? Ikhwati iman rahimakumullah. Mengapa kita harus mengetahui makna saum atau arti saum? Karena pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan itu harus dimulai dari memahami apa ibadah yang kita lakukan, apa ibadah yang Allah perintahkan. Termasuk dalam hal ini adalah saum. Apa itu saum? Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam juz 2 halaman 67 beliau memberikan takrif atau definisi tentang saum. Saum itu menurut beliau adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghusyani nisa'i. Saum itu adalah menahan diri dari makan, dari minum dan berhubungan suami istri. Ihtisaban lillahi, semata-mata dilakukan karena mengharap ridho Allah. Minal fajri ilal maghrib, yang waktunya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dari makna ini saja kita sudah mendapatkan penjelasan dari beliau bahwa yang disebut saum itu adalah menahan diri dari makan. Apa itu makan? Ini juga perlu kita pahami sebab barangkali di masyarakat kita masih ada kecenderungan pemahaman yang sederhana tentang makan. Terutama misalnya di daerah Jawa Barat. Orang belum disebut makan kalau belum makan nasi. Padahal yang disebut makan itu adalah apapun benda padat yang dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah ataupun tidak lalu ditelan, itu adalah yang disebut makan. Kenapa harus kita pahami tentang urusan makan saja? Karena mungkin masih banyak di antara kita yang abai tentang adab makan, aturan makan. Misalnya satu saat kita misalnya berbelanja di satu warung atau supermarket, lalu tidak ada kembalian yang dalam uang receh, lalu dikasih permen. Lalu apa kebanyakan orang melakukan dengan dikasih permen itu? Orang langsung membuka permen itu lalu dimakan. Di mana dia makan? Dalam posisi masih berdiri. Bahkan tidak sedikit yang memasukkannya dengan tangan kiri. Karena menganggap bahwa makan permen itu bukan makan, sehingga adabnya itu tidak dilakukan. Padahal kita ketahui bahwa sekali lagi yang disebut makan adalah memasukkan benda apapun, benda padat apapun ke dalam mulut lalu mengunyahnya, itu adalah makan. Makanya makan permen kan membatalkan saum. Ikhwati rahimakumullah. Adab-adab makan pun harus kita perhatikan, bukan hanya kaitan dengan adab saumnya. Tidak boleh berdiri atau sebaiknya duduk, kemudian tidak boleh pakai tangan kiri, tidak boleh bersandar, dan lain-lain adab harus kita perhatikan. Nah, saum itu menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi adalah menahan diri dari makan. Lalu kemudian menahan diri dari minum. Apa yang disebut dengan minum adalah memasukkan benda cair ke dalam mulut lalu menelannya. Rokok atau merokok dalam bahasa Arab disebut dengan syurbuduhan, minum asap. Oleh karena itu merokok pun membatalkan saum. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, yang disebut saum adalah wagosyani nisa, menahan diri dari berhubungan suami istri. Dasarnya adalah ihtisaban lillah, semata-mata dilakukan itu karena mengharap ridho Allah. Dasarnya keikhlasan. Dan itu dibatasi saum itu, yaitu minal fajri ilal maghrib. Waktunya tidak selama-lamanya, tidak 24 tapi dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu untuk apa kita lakukan saum itu? Nah, Syekh Mustafa Al-Maraghi melanjutkan, saum itu dilakukan oleh kita adalah semata-mata i'dadan, ya, lin nafsi, menyiapkan diri kita litahiyatan, untuk senantiasa melatih diri kita bil muraqabati, untuk mendekatkan diri atau dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah bisri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan nyata. Nah, dari makna saum yang beliau sampaikan ini, kita betul-betul mendapatkan penjelasan pemahaman tentang apa itu ibadah saum. Marilah kita pahami betul-betul saum. Jadi saum itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, berhubungan suami istri, dasarnya karena ikhlas karena Allah, yang waktunya dari sejak terbit fajar, waktu subuh sampai terbenam matahari. Yang tujuannya jelas adalah litaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah,
dan semuanya itu kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, baik dalam keadaan tersembunyi atau maupun dalam keadaan nyata. Nah, dengan demikian insya Allah kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah saum, karena dasarnya jelas kita tahu tentang saum itu, sehingga kita tidak akan main-main dengan yang namanya makan. Walaupun ada halal, makanan itu milik kita, minuman itu milik kita, ada istri di samping kita, halal bagi kita asalnya, tapi ketika di bulan Ramadan itu semua oleh Allah diperintahkan untuk tidak dilakukan oleh kita. Dan waktunya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi kita itu hanya di siang hari saja, tapi di malam hari siapapun diperbolehkan, bahkan halal untuk melakukan apa yang dilarang itu. Inilah makna saum yang diungkap di dalam tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 67. Nah, mudah-mudahan dengan memahami apa itu saum, apa makna saum, kita betul-betul bisa menunaikan saum dengan sebaik-baiknya. Jagalah diri kita dari makan, jagalah diri kita dari minum, jagalah diri kita dari berhubungan suami istri selama waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, yaitu sejak subuh sampai maghrib, agar kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah saum. Dan kemudian tujuan saumnya litakwa Allah, bertakwa kepada Allah, mampu menjadi milik kita, kita menjadi sosok hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah karena mampu menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk mampu menahan diri kita dari makan, dari minum, berhubungan suami istri selama waktu yang telah tetapkan, karena itu adalah makna saum yang sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, golongan hamba Allah yang muttaqin, yang Allah menjanjikan banyak kebaikan bagi orang yang bertakwa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.